Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa hadi Muhammad Rasulullah. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Walamma dhanna sariyatu annahum insalimu minal ithmi, lan tatkalane nyana sapa asariyah rombongan perang annahum ing setuhune sariyah insalimu minal ithmi, lamun tah pada selamat sapa sariyah minal ithmi saking dosa fala yahsulu lahum ajrun, maka ora hasil lahum kedua sariyah opo ajrun ganjaran. Nuzila maka den turunaken opo ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Setuhune wong kang pada iman ia alladzina wal ladzina hajaru lan pada hijrah ia alladzina faroku autonahum, ninggalaken sopo alladzina autonahum ing piro-piro negarane alladzina wajahadu lan pada jihad sopo alladzina fi sabilillahi ing dalane Gusti Allah li'i'la'i dinihi kanggo ngagungaken agamane Allah. Ulaika yarjuna, ulaika utawi ika wong alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu iku yarjuna pada ngarepaken sapa wong kabeh rahmatallahi ing rahmat Allah. Wallahu lan hale utawi Allah iku ghafurun zat kang maha pengampun lil mukminina kanggo wong mukmin rahimun tur zat kang maha rahim bihim ning al mukminun. Ayat 218 punya korelasi besar dengan ayat sebelumnya yaitu 217. Saya tidak baca ayat 217-nya, kita lihat maknanya saja bahwa ayat 217 itu berkaitan tentang Syahrul Haram atau bulan-bulan yang dimuliakan dalam tradisi bangsa Arab. Dalam tradisi bangsa Arab ada bulan yang dimuliakan, sepakat para
pembesar-pembesar suku di Arab menentukan bulan-bulan haram yang berjumlah 4 dari Dzulqa'dah ya Cing ya, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan misah sendirian namanya bulan Rajab. Jadi kalau ada pertanyaan, bulan-bulan haram dalam Islam itu ada berapa? Ada 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dalam kesepakatan yang tidak tertulis, kesepakatan para suku, para pembesar-pembesar kaum pada Arab terdahulu, mereka menyepakati bahwa di bulan haram itu dilarang adanya perang, atau bahasa kitanya di bulan haram itu harus gencatan senjata. Tidak boleh ada peperangan dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Kalau ada yang melakukan penyerangan pada bulan itu, berarti dianggap orang yang menodai kesepakatan. Nah, begitupun umat mukmin. Umat mukmin, umat muslim juga meyakini ikut dalam kesepakatan tersebut. Mereka tidak berani juga melakukan peperangan, tidak berani menyerang, bahkan kalaupun diserang untuk melakukan serangan baliknya pun mikir-mikir. Tapi ternyata sekalipun mereka meyakini kul qitalun fihi kabir, perang yang terjadi pada bulan haram itu termasuk dosa besar, tapi Allah itu justru memberikan peluang untuk melakukan defensif jika ada serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya kata Allah dikatakan wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum wa in istata'u wa maryatadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sebelumnya ada bunyi wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi karena ada penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim, maka Rasulullah kemudian mengutus pasukan untuk menghadang pasukan-pasukan kafir yang hendak menyerang umat muslim. Maka dalam sejarah peradaban Islam, perang yang dilakukan oleh umat muslim semasa Nabi Muhammad ada itu terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya Ghazwah. Ghazwah itu artinya perang. Yang kedua Sariyah. Sariyah juga artinya perang. Bedanya kalau Ghazwah panglima perangnya langsung Rasulullah. Kalau Sariyah, Rasulullah nggak ikut. Rasulullah hanya mengirimkan pasukan. Jadi silakan pasukan batalion sekian sana berangkat. Nggak ikut Rasulullahnya. Karena biasanya kalau Sariyah tuh perangnya tidak begitu besar. Jadi Rasulullah lebih fokus untuk membangun masyarakat yang TNI-nya baru perang. Tapi ketika perang itu dianggap besar, dianggap memerlukan banyak bala tentara, maka Rasulullah akan turun langsung. Nah, perang yang diikuti Rasulullah dinamakan Ghazwah. Ghazwah Tabuk, Ghazwah Khandaq, Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud. Selainnya Sariyah, banyak Sariyah yang kecil-kecil. Nah, ayat 218
itu mengisahkan bahwa ada beberapa pasukan muslim yang menganggap begini, Rasulullah, kan kita nggak boleh nih perang di bulan haram, ini kita perang di bulan haram, atau saya entarnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat apa namanya, balasan baik dari Allah. Untung-untungan diampunin juga karena melakukan perangnya di bulan haram. Maka turun ayat innalladzina amanu walladzina hajaru. Itu untuk memperkuat orang-orang yang ikut perang syariah, yang ikut syariah tadi, bahwa udah nggak apa-apa karena tadi mah dalam keadaan terdesak. Sama dalam aturan peperangan internasional juga, kalau udah terdesak mah boleh nggak baku tembak? Boleh. Dalam aturan internasional tidak boleh membunuh anak di bawah umur, nggak boleh. Tapi kalau anak di bawah umur yang pegang senjata, kemudian mengarahkan ke kita, ternyata anak di bawah umurnya terlatih, ya kalau sudah dalam baku tembak itu ya sudah tembak saja daripada kita yang ketembak, kan begitu. Ya, jadi ada beberapa rumus yang harus keluar dari tatanan awal ketika terjadi force major namanya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi penyerangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, kecium baunya oleh Rasulullah, ngirim pasukan yang tanpa dipimpin oleh Rasulullah, padahal terjadi di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa nggak boleh perang di bulan itu? Karena di bulan itu tuh bulan-bulan haji. Kalau bulan haji ada perang, maka tidak akan ada yang mengunjungi Mekah, Ka'bah. Nantinya proses peribadahan akan terganggu. Padahal waktu itu bisa dikatakan belum seperti sekarang. Tapi nanti bakal terganggu, roda perekonomian terganggu, peribadahan di tanah suci juga terganggu. Maka mereka punya kesepakatan bahwa di bulan haram tidak boleh ada peperangan. Tuh, itu. Makanya namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu pernah saya jelaskan dulu. Dari kata qa'ada, ibaratnya orang-orang Arab yang habis berperang di bulan Dzulqa'dah itu duduk santai, bersantai di rumahnya sambil nunggu bulan berikutnya, yaitu Dzulhijjah, bulan orang-orang pada datang untuk berhaji. Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, maka Mekah ataupun kota suci Mekah yang diakui oleh seluruh kepercayaan pada waktu itu, bukan hanya umat muslim, tapi orang-orang musyrik Mekah pun meyakini kota Mekah itu adalah kota suci, nantinya akan minim pengunjung, akan kurang wisatawannya. Jadi ya udah, terpaksa harus sepakat bahwa di bulan itu, di bulan haram, tidak boleh terjadi peperangan. Apakah sekarang kepake bulan haram itu tidak terjadi peperangan? Ya kalau di Makkah dan Madinah sampai sekarang tidak akan terjadi perang. Tapi di daerah-daerah lain ya terus-terusan perangnya. Kemarin Israel ya sama Iran terjadi di bulan apa? Di bulan haram. Ya, di bulan Dzulhijjah. Orang mau haji, mereka perang sampai ada yang nyangkut katanya. Gak pada berani pulang, takut pesawatnya terkena rudal nyasar. Sekarang masih di bulan Muharram juga sama. Ada perang lagi antara Israel dan apa kemarin tuh? Negara apa saya lupa. Nah, Suriah, di kantor Kementerian Pertahanannya dibom. Ya kan, artinya memang dalam sejarahnya orang-orang musyrik itu terkadang menodai kesepakatan bersama. Walhasil ketika ada kesepakatan yang ternodai, maka sang yang diserang boleh melakukan penyerangan balik. Ya, harus begitu, namanya juga defense ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Kalau orangnya beriman, kemudian ikut hijrah bersama Nabi, kemudian jihad fisabilillah, dalam tanda kutip tadi yang ikut syariah,
maka mereka adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah. Tenang aja, nggak dikasih pahala, pasti dikasih pahala. Yarjuna rahmatullah, pasti dikasih rahmat oleh Allah. Kenapa sering sekali kata hijrah itu menjadi patokan utama kekesatriaan umat muslim? Bahkan dalam penentuan kriteria menjadi khalifah saja, hijrah itu menjadi sebuah tolak ukur utama. Karena orang-orang yang mau berhijrah bersama Nabi dari Mekah menuju Yasrib itu bukan orang sembarangan. Itu orang-orang yang betul-betul cinta, betul-betul taat, betul-betul takwa. Kalau bukan karena yarjuna rahmatullah, pasti nggak bakal mau. Meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan anak dan bininya kalau anak dan bininya masih pada kafir, meninggalkan semua kekuasaannya di Mekah, ditinggalkan, sudah tidak lagi menjadi hak milik, pindah menuju Yathrib yang jaraknya sekitar kalau pakai jalan sekarang itu 400 kilometeran. Berarti dari sini kemana tuh kalau 400 kilometer ya? Ke Surabaya? Surabaya 800-an kayaknya. Pokoknya jauh lah 400 kilometeran. Kemana? Ke Cirebon. Kalau 400 kilometeran pakai mobil emang cepet cing. Kalau jalannya ngebut mah ya sekitar 4 sampai 6 jam kalau 400 kilometeran. Tapi masalahnya zaman dulu 400 kilometer ditempuh menggunakan onta sama jalan kaki. Jalan kaki manusia rata-rata itu adalah 5 kilometer per jam. Manusia itu kalau jalan kaki rata-rata 5 kilometer per jam kecepatannya. Coba dibagi 400 kilometer dibagi 5 berarti sekitar 80 jam. 80 jam berarti sekitar 3 harian. 3 hari itu kalau tanpa istirahat. Lah kalau sejam istirahat, iya bisa seminggu berarti melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yathrib, menuju Madinah. Karena itu bukan hal yang mudah perjalanan itu. Harus siap menerima terik panas matahari ketika tengah hari bolong, harus siap merasakan dinginnya hembusan angin ketika malam hari, sedangkan belum ada rest area. Pada zaman Nabi belum ada rest area, belum. Mau istirahatnya di mana? Kalau bukan bikin tenda-tenda di tengah gurun. Lagi enak bikin tenda kemudian harus dihantem badai, gurun, pasir. Sekarang mah enak kalau perjalanan aus tinggal beli. Dulu bagaimana minumnya? Susah ya. Perjalanan 400 km itu memerlukan kegigihan, memerlukan semangat, memerlukan keimanan. Kalau tanpa keimanan yang kuat, pasti tidak akan pernah mau untuk ikut dengan Nabi menuju Yathrib. Makanya yang luar biasa itu adalah orang-orang muhajirin. Nah, orang-orang muhajirin. Baru strata keduanya adalah orang-orang ansor. Ini dalam tatanan perpolitikan. Tapi dalam tatanan ketakwaan, tetap ketakwaan siapapun yang paling banyak beribadahnya, dia yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi untuk urusan perpolitikan, untuk urusan yang berhak memimpin umat muslim, saya sering ceritakan ya yang babak belur, yang ikut sama Rasulullah kemana-mana, yang ikut hijrah dan seterusnya, dan juga yang jahadu fi sabilillah, yang mau perang, yang mau ikut serta ngangkat pedang, siap-siap menerima 2 konsekuensi, hidup dengan cacat atau mati. Ya, ada sahabat yang masih hidup ketika perang, ada. Ya, tapi perutnya ada
bedelannya, tangannya ada lukanya, kakinya kelingkingnya hilang misalnya gitu. Ya mereka mau mempertaruhkan nyawanya li'a'la idinillah untuk mengagungkan agama Allah. Maka orang yang hijrah dan orang yang selalu ikut berperang bersama Nabi, merekalah yang nantinya akan menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya saya pernah ceritakan Abu Bakar lah yang terpilih dengan hitung-hitungan bahwa Abu Bakar itu ikut hijrah. Abu Bakar juga ikut perang. Abu Bakar juga as-sabiqunal awwalun. Apalagi Abu Bakar CS kental Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digigit kalajengking Abu Bakar. Umar mah enggak digigit kalajengking. Yang kemana-mana siap mati ya Abu Bakar pertama. Ya orang ketika dikejar-kejar di Gua Thur ya Cing ya. Abu Bakar kok yang nemenin, sahabat yang lain udah pada duluan. Karena itulah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah meragukan keimanan dan ketekadan Abu Bakar bersama para sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah dan ikut berperang. Makanya sehebat apapun Khalid bin Walid, kenapa enggak dijadikan khalifah? Karena Khalid bin Walid itu tidak ikut hijrah. Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah perang Badar. Setelah perang Badar, baru Khalid bin Walid masuk Islam. Makanya dia nggak ikut hijrah. Tapi setelah masuk Islam, Khalid bin Walid itu menjadi panglima yang luar biasa. Peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang semuanya. Prosentasenya tinggi di atas 95% persentase kemenangannya. Ayat ini menceritakan bahwa saat kita terpaksa harus menabrak aturan yang telah Allah tetapkan, dalam kenyataannya pada saat terjadi aturan itu ada ada sesuatu hal yang memang harus kita lakukan, maka tenang saja. Ulaika yarjuna rahmatallah. Kita kalau nabrak aturan Allah tapi dalam keadaan terdesak, maka sudah, jangan terlalu difikirkan kita bakal mendapat azab. Justru kita tetap bakal mendapat rahmat karena kita dalam keadaan terdesak. Kalau waktu itu tidak ditahan oleh syariah, oleh pasukan yang diutus oleh Rasulullah, yakin bahwa pertahanan Rasulullah pasti akan ditembus. Lagi enak-enak tiba-tiba diserang. Kan tidak mau seperti itu, makanya mengirimkan syariah. Itu kurang lebih penjelasan mengenai ayat 218. Lanjut, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pada takon sapa wong kabeh ka ing jenengan Muhammad 'anil khamri, tentang khamr saking khamr, wal maisiri lan maisir judi al qumar judi, ma hukmuhuma iku apa utawi hukume karone khamr lan maisir. Para umat-umat mukmin bertanya ke Rasulullah terkait hukum khamr dan judi. Hukum khamr dan judi. Apa hukumnya khamr dan judi? Kalau ada orang bertanya tentang suatu hukum, berarti tidak tahu apa itu hukumnya. Kalau tidak tahu apa itu hukum khamr dan judi, berarti orang-orang pada waktu itu masih sebagiannya meminum khamr dan sebagiannya bermain judi karena belum tahu hukumnya. Maka Allah katakan, qul fihima itsmun kabir. Qul, ngucapan dika Muhammad lahum maring wong kabeh, maring sahabat kabeh, fihima ing dalam karone al khamri wal maisir, ai fi taatihima, tegese ing dalam ngelakoni khamr lan maisir, itsmun kabirun,
dosa kang gede. Di riwayat lain bacanya bukan ismun kabirun, tapi ismun kathirun. Qul fihima ismun kabir. Kalau kita yang baca, di riwayat qiraah lain itu dibacanya ismun kathirun, bermakna kathir, banyak. Ya. Katakan wahai Muhammad, di dalamnya terdapat dosa yang besar. Lima yahsulu bisababihima, karena barang kang hasil iyama bisababihima kelawan sebab khomer lan maisir, minal mukhosomati, bayane saking permusuhan, wal musyatamati lan pencaci makian, wa qaulil fahsyilan omongan ala, omongan blesak, wa manafi'u linnas lan piro-piro manfaat linnasi kanggo manusia, bil ladzati kalawan kenikmatan, wal farohi lan bahagia bagja, fil khamri ing dalam khamr, wa isobatil mali lan memperoleh harta, ngenani harta, bila kadin kelawan tanpa usaha, fil maisiri ing dalam judi. Ketika ada yang bertanya tentang khamr dan judi, Allah mengatakan ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada yang negatifnya, tapi ada manfaatnya. Saya pernah ceritakan ini, bahwa saat Allah menyebutkan sesuatu perkara itu selalu dengan dua sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya Homer apa? Sisi positifnya Homer. Sisi positifnya Homer apa? Bang Ro'ub ada tahu? Barangkali baca-baca ini Ro'ub. Sisi positifnya Homer di Google ya. Sisi positifnya Homer, minuman keras, menurut kitab ini itu bil ladzati. Ladzat itu apa? Lezat. Orang minum Homer emang ngerasa gak enak? Enggak, enak. Enak emang. Ya. Minum Homer rasanya enak. Apalagi kalau yang merek-mereknya udah merek-merek mahal. Apalagi kalau dicampur rasa jeruk, apalagi kalau udah rasa apel dicampur lemon, disundut pakai api, enak emang rasanya. Kemudian wal faroh, bahagia. Orang minum khamr ada yang sedih? Nggak ada. Nggak ada yang sedih. Bukan saya ngomong nih, ini Imam Jaluddin yang ngomong. Orang minum khamr itu bahagia. Jadi ada hormon yang disebabkan minum khamr, hormon bahagianya bisa naik. Makanya orang minum khamr mabokan ketawa aja, ya senang aja. Punya utang bertriliun-triliun juga mabuk bahagia. Domelin orang ya bahagia aja, ya, ayo aja ketawa aja terus. Dan khamr itu di beberapa wilayah memang menjadikan tubuh lebih hangat, terutama di Eropa. Itu mereka ketika minum khamr mampu mempertahankan diri dari suhu dingin di Eropa. Ya, kalau di Eropa, di Indonesia suhunya tropis panas, minum khamr campur bensin, autan, spiritus, ya mati. Iya, itu ya. Jadi kalau di luar negeri minum khamr itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Di luar negeri itu orang minum khamr itu memang untuk kesehatan dan untuk menjaga tubuhnya agar selalu tetap hangat. Iya. Di Indonesia orang minum khamr bukan untuk itu. Di Indonesia orang minum khamr untuk gaya-gayaan. Ya. Dalam kadar yang memang minim, minum khamr itu banyak positifnya. Saya harus katakan itu karena ini telaah medis. Telaah medis itu sudah melakukan riset yang luar biasa. Betul, banyak positifnya. Allah emang menghilangkan positifnya? Enggak. Allah tetap mengatakan kok positifnya. Ada kata Allah itu wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Maka kalau kita ngomong khamr itu jangan minum khamr, jelek semua. Enggak bisa. Allah sudah mengatakan wa manafi'u linnas. Tapi ismunnya kabir. Apa contohnya?
mukhasomati wal musyatamati wa qaulil fahsyi. Orang yang minum khamr itu berpotensi mudah untuk tersulut emosi. Orang di beberapa daerah di Indonesia, kalau ada tontonan-tontonan nih, tiba-tiba berantem, itu yang berantem biasanya gara-gara pengaruh alkohol. Ya, orang-orang yang nonton dangdut, nonton son horeg, nonton ini itu, biasanya kalau ribut tinggal diendus aja mulutnya, pasti bau alkohol. Karena memang alkohol itu jeleknya begitu. Jeleknya adalah mudah tersulut emosi. Coba udah ngomongin orang mabok, kalau kagak langsung digas sama orang maboknya, karena memang sarafnya terganggu. Nah, ini baru negatifnya dari khamr, itu larinya ke saraf. Kadang sarafnya terganggu jadi sedikit tegang, gampang tersurut emosi. Kemudian banyaknya caci maki. Orang kalau minum khamr ya antarnya ribut ya saling caci maki, kemudian saling ngata-ngatain. Ya, makanya tidak pernah ada pengajian rusuh, nggak ada. Pengajian segitu padatnya rusuh, cing. Nggak ada rusuh. Aman-aman aja, karena nggak ada yang mabok. Coba ada lagi pengajian ada yang mabok, pasti ujung-ujung rusuh juga. Gitu. Itulah kenapa Allah katakan fihi ma itsmun kabir, di dalamnya terdapat dosa yang besar, terdapat hal negatif yang besar, hal negatif yang banyak. Karena memang alkohol itu akan mengganggu saraf, maka orang yang sering minum alkohol itu akan lebih mudah emosional. Kalau kata bahasa sekarang maboknya rokes, maboknya ngamuk melulu, ngamuk dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk. Terus jual beli yang paling ribet ya sama orang mabok. Jual beli paling ribet sama siapa? Orang mabok. Orang pengaruh alkohol ditagih sama kita suruh bayar, nggak bakal mau bayar. Ya orang lagi mabok, emosi yang ada dia. Ya, makanya kalau di diskotik itu harganya di up, ditaikin juga. Harga per botolnya 100.000, sampai diskotik bisa 1 juta. Untuk menutupi orang yang mabuk yang nanti bakal nggak bayar. Gitu. Kalau golongan-golongan orang-orang kaya yang mabuknya cuman yang minumnya cuman segelas doang mah ya, cuman pusing sedikit pulang masih bisa. Lagian orang kampung datang ke diskotik minumnya 3 botol mati. Ya. Jadi kita tuh orang-orang kampung, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang yang secara perekonomian belum matang mencoba untuk minum alkohol itu bukan lagi sebuah menjaga kesehatan, bukan. Itu mah menjadi sebuah gaya-gayaan yang sebenarnya kalau kita balikin kagak ngaca. Udah susah mabok lagi. Itu kagak ngaca. Pulang dari minuman keras bawa kendaraan kemudian kan kecelakaan. Makanya di Jepang, di negara-negara lain itu kalau ada orang naik mobil ugal-ugalan langsung diberhentikan oleh polisi setempat, langsung tes urin. Ada pengaruh alkohol ataupun pengaruh narkoba atau tidak. Kalau ada, udah dicabut SIM-nya. Ya kan di kita mah enggak. Di kita mah banyak supir-supir yang mohon maaf, sebagian oknum supir yang kalau mau nyupir ya mabok dulu supaya berani bawa mobil. Awal hasilnya semuanya ditabrak-tabrakin. Rumah ditabrak, orang dilindas ya. Nah itu makanya. Jadi karena pengaruh alkohol. Oleh karenanya Allah katakan alkohol itu itsmun kabir. Lah judi sih, apa manfaatnya judi? Judi itu kata Imam Jalaluddin manfaatnya isobatul mal bila kadin, dapat duit tanpa usaha. Itu judi. Ada manfaatnya? Ada. Orang judi itu bisa dapat uang tanpa usaha. Masang deposit 20.000 ya. Deposit 20.000. Ya. Ada yang nyeletuk ya Bang Rob, teman-temannya banyak ya Bang Rob, bukan Bang Rob yang iya. Deposit 20.000 kemudian win bisa dapat 150.000. Habis itu masang lagi 150.000 dapat lagi 15 juta. Zaman dulu saya muda
SD mah bukan begitu judinya. Apa bang? Masih ingat Pajar Pakong ya? Nah, Pajar Pakong apalagi itu ya? Oh masih ada. Ya. Ya jangan dulu mah lagi musim Pajar Pakong pagi-pagi udah ngitung-ngitung binatangnya apa cing dulu cing. Kalau mau uang ke Tanah Abang lah dan seterusnya lah. Jadi kita dibikin puyeng sama proses penjudian. Iya, proses penjudian kayak gitu. Nah, itu adalah cara para bos-bos besar untuk mengelabui orang-orang yang putus asa dalam mencari rezeki. Ayo pasang 5.000 dapat 500.000, itu bos-bos besar yang menginginkan orang-orang yang putus asa untuk ikut masuk ke dalam lubang perjudian. Manfaatnya ada judi, ada. Orang suka judi, main gaple, main remi, pakai duit, itu keakrabannya luar biasa, cing. Iya, luar biasa. Ini temen gua main koprok, main judi, main gaple, ninggal, tahlilannya datang. 7 hari 7 malam, kalau bisa malam ke-8 tahlilan, datang lagi. Ya itu. Dalam pertemanan alkohol dan dalam pertemanan perjudian itu akan muncul persaudaraan yang erat persaudaraannya. Iya, lagi mabok muntah digotongin, dibawa pulang ke rumahnya, diomelin sama emaknya. Jadi persaudaraannya memang erat. Itu namanya manafi'ul linnas. Tapi kan ithmuhumanya kabir gitu. Jadi dalam pertemanannya sangat erat, dalam pertongkrongannya sangat luar biasa, sampai rela-rela dipinjemin uang dan dimodalin buat beli minuman. Itu memang manfaatnya. Jadi manfaat dari kedua hal itu memang ada, tapi dosanya, tapi hal negatifnya dikatakan Allah kabir. Manafi'nya nggak dikatakan oleh Allah kabir, enggak. Cuman manafi'ulin nas. Manfaat-manfaatnya ada bagi manusia. Maka ketika dipresentasi adalah lebih besar negatifnya daripada positifnya. Andai balance, maka Allah akan katakan wa manafi'ulin nasi kabir. Tapi enggak Allah sebutkan. Cukup sampai wa manafi'u linnas. Maka Allah lanjutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Hal negatifnya, dosanya, akibat jeleknya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kalau hal yang negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka sebaiknya dihindari pada waktu itu. Sebaiknya dihindari. Ini belum ngomong haram, belum. Maka Imam Jalaluddin katakan di sini, syarobaha qaumun wamtana'a akhorun illa anna hurmataha ayatul ma'idah. Sebagian minum, sebagian enggak minum. Sebelum turun ayat pada surah Al-Ma'idah ayat 90 baru muncul. Jadi enggak langsung sekaligus diharamin, enggak. Ya, jadi step by step dulu saat berdakwah itu Rasulullah. Minuman keras gimana Rasulullah? Ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Jadi haram tak kagak? Enggak, sahabat enggak ada yang macam gitu. Haram tak enggak ada. Pokoknya ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dari situ baru mulai sedikit-sedikit mengurangi. Oh udahlah, nggak usah mabok lagi lah, nggak usah judi lagi lah. Judi zaman dahulu sih gimana? Entah judi zaman dahulu seperti apa, yang jelas judi zaman dahulu itu minimal mereka kalau ngadu ayam juga di Arab kayaknya kagak ada ayam, cing. Ada ayam di Arab, cing. Kayaknya jarang lihat ayam ya. Ngadu ayam juga kayaknya mungkin belum ditemukan. Paling judinya anak panah, ngelemparin ke domba atau ngelemparin ke kuda, paling begitu judinya. Adu apa lagi? Adu banteng, nggak ada banteng di Arab. Adu unta, ya unta nggak bisa diadu juga. Ya paling judi-judinya semacam itu, semacam melempar tombak menentukan kambing ataupun dengan arah tertentu, dengan perjudian, dengan taruhan-taruhan yang memang disepakati. Nah, dalam hal judi juga kenapa dilarang?
Karena judi itu akan menimbulkan permasalahan baru. Ya, orang kalau udah kalah sekali, penasaran nggak Bang Roub? Mana Bang Roub? Penasaran nggak kalau udah kalah sekali? Penasaran, pengen tambah lagi. Iya, teman-temannya Bang Roub barangkali ya. Ya, ya, alhamdulillah. Kan penasaran. Kalau kalah depo, menang makin penasaran. Makanya kata Bang Haji Romai Rama mah yang kaya bisa menjadi susah, apalagi yang miskin. Bohong, orang bisa kaya gara-gara judi bohong. Kalau ada masih orang yang main slot nih, itu orang tolol, setolol-tololnya orang tolol tuh orang yang main slot. Iya. Iya, pokoknya kita ketemu orang tolol, yang lebih tolol yang main slot udah. Udah. Udah begitu ya. Ada orang main slot udah paling tolol tuh orang. Kenapa? Judi berupa judi slot itu udah diatur semuanya sama bos besar. Udah diatur semuanya, nggak ada yang bakal bisa menang banyak, nggak ada. Sekalinya dia menang, masang lagi, dihabisin, sudah duitnya. Dipancing doang kita. Ya, makanya udah paling tolol orang yang main judi slot. Modal yang nggak ada pinjem, akhirnya minjem duit ke pinjol ilegal. Nggak kebayar pinjol ilegal, minjem lagi ke pinjol ilegal, satu lagi. Akhirnya pinjol ilegal, 100 pinjol ilegal, nyariin semua kan. Ujung-ujungnya bunuh diri. Ya, ujung-ujungnya bunuh diri. Perputaran perjudian di Indonesia, uang perputaran di Indonesia itu dulu ratusan miliar, mungkin sekarang udah triliunan. Perputaran uang judi slot di Indonesia itu tinggi banget ternyata. Ternyata banyak orang tolol di Indonesia. Ya. Ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari kayak gitu. Kalaupun punya uang lebih, ya masih mending investasi aja yang jelas. Investasi saham kayak beli saham bank Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank apa, beli saham. Saham mah nggak kayak judi. Kalau judi mah sekali main langsung menang, saham mah kita tunggu 2 tahun. Oh, saham saya naik, alhamdulillah. Oh, uang saya yang disimpan untuk menjadikan modal bertambah sekian persen, alhamdulillah. Sesuai dengan hitungan-hitungan degradasi mata uang. Ya, jadi gitu. Jadi udahlah, yang sanak saudaranya ataupun rekan-rekannya masih pada main judi slot, coba kasih arahan dikit-dikit. Ya, emang masih main aja? Iya masih main. Berapa sehari cepet dah, kurangin dah, gocap seharinya sekarang. Ya, jangan langsung, jangan gocap. Terketemu lagi, masih main berapa? Gocap, dah kurangin lagi 20.000. Nah, gitu. Jadi caranya bertahap seperti yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main hantem aja semuanya. Kalau dihantem nanti malah mental, malah budal, malah hancur semua. Ya, ya, yang masih main. Dia kalau mainnya cuma ceban doang mah, ya berhenti aja langsung. Ya. Ini mah tadi kita mau main cuma ceban doang ini. Ya, ntar kalau misalnya kita dapat buat musola syakirin, dah beli keramik, jangan. Jangan, udah jangan pokoknya. Ya kitanya yang nerimanya nggak wajib nanya juga sebenarnya. Ini duit dari mana? Jangan nanya begitu. Tapi yang harus ngerti itu adalah orang yang ngasihnya. Usahakan dari sesuatu yang benar-benar bersih, benar-benar halal. Jangan begitu juga. Udah ntar kalau misalnya menang mah kita kasih dah sharing 200.000 nih, masang ceban nih, doain tuh biar menang. Ntar kalau dapat 400.000 udah sharing 200.000. Nah itu. Terus sama ustaznya dikasih tahu lagi bahwa itu mah dol mudil namanya. Ya. Kan itu uang haram yang disononya. Kita lagi ngambil aja, mending aja kalau dipakai buat kita mah. Bisa buat beli beras daripada dia buat mabuk, gimana? Kalau ada orang ngomong itu. Dah kita mau main judi juga, mau main slot juga, daripada dipakainya para bos-bos buat mabuk, buat main cewek. Saya mah kalau menang buat ngasih ke
yatim, jangan juga jangan. Nggak ada rumus begitu, nggak ada. Ya udah jangan kayak Robin Hood, jangan. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang akan mereka infakkan, apa yang akan mereka belanjakan. Ma qadruhu, berapa kadarnya, seberapa besar yang mereka infakkan. Qulil af, katakan al-af. Al-af ay al-fadil, yang lebih, anil hajati, dari kebutuhan. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilai. Jangan menginfakkan, menafkahkan apa yang kita masih butuh terhadap benda tersebut. Ini ayat tiba-tiba ngomong infak. Tadi ini ngomong haramnya ya, ngomong judi, ngomong homer. Di ayat yang sama Allah ngelanjutin ngomong infak. Ini korelasinya apa? Tiba-tiba ngomong infak, habis ngomong perjudian, terus ngomong homer. Maka Allah katakan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang tadi udah disebutkan, homer, mabok, infak, itu Allah sedang menjelaskan bagi kalian semua ayat-ayat Allah supaya pada mikir. Nah, makanya kita suruh mikir nih, apa hubungannya infak sama homer sama judi? Orang yang judi, orang yang homer, biasanya orang yang duitnya lebih. Ya, orang yang duitnya lebih baru mabok-mabokan. Orang yang duitnya lebih baru main judi. Orang yang pas-pasan, boro-boro buat modal judi. Buat beli beras saya susah. Buat ngisi token listrik aja susah. Biar udah tinit, bunyi tengah malam, matiin semua listriknya. Besok lagi baru nyalain. Boro-boro mau pasang buat judi. Makanya ayat infak ini ada kaitannya dengan judi dan homer. Bahwa kalau lebih uangnya silakan infakkan. Bukan buat main judi, bukan buat beli homer, beli ciu, bukan. Kalau masih kurang aja udah main judi sama beli ciu, berarti kelewatan. Itu tuh udah belangsak, belagu lagi. Ya kan itu yang sering kita temukan. Ini ya Allah, kerjanya apa? Ya kerjanya serabutan terus ini. Ya tapi saya mabok tiap malam. Mau udah itu udah keterlaluan namanya. Jadi dalam Al-Qur'an saja disebutkan biasanya yang lebih, yang mabok, yang judi, ini udah kurang, mabok plus judi. Oh, udah makin acak-acakan, makin susah entarnya. Makin nungsep, makin ngesot-ngesot kehidupannya. Maka kata Allah, kalau menginfakkan itu al-afwa, yang lebih. Kalau masih butuh, maka tidak ada perintah infak. Dahulukan dulu kebutuhan, baru kemudian zakat, baru kemudian infak. Maka dalam persentase perekonomian, Al-Quran sudah mengajarkan kita belanja sesuatu yang bukan kebutuhan primer itu nanti setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Sandang, pangan, papan, beras cukup, listrik cukup, pakaian cukup, sabun buat nyuci cukup, baru sekunder, tambahan. Makan pengen di KFC, ya pengen di McD, pengen di Pizza Hut. Sekarang Sepatan udah mau hebat nih, udah ada apa Ricis, ya bentar lagi ada Holland Bakery. Wah udah tuh ya. Jadi kalau mau sesuatu yang lebih, sesuatu yang bukan primer, maka nanti nunggu perekonomian yang kita punya itu mencukupi untuk primer dulu, baru ke sekunder. Makanya infak itu bukan primer. Yang primer itu adalah zakat. Kalau zakatnya sudah, kebutuhan keluarga sudah, kebutuhan pribadi sudah, baru kemudian kebutuhan sekunder. Apa kebutuhan sekunder? Kebutuhan yang kedua. Apa ya? Beli motor mungkin sekunder. Gue sekunder gitu.
Gowes di bawah-bawah. Kemudian baru tersier. Tersier itu kebutuhan mewah. Iya. Ini primer belum terpenuhi, pengen tersier. Pengen tersier beli pesawat. Wah, itu mana namanya tidak masuk dalam aturan ekonomi Islam. Di aturan ekonomi Islam itu primer dulu, baru sekunder, baru tersier. Islam Al-Quran sudah mengajarkan terlebih dahulu bagaimana menata perekonomian dari hal kecil, yaitu dari rumah tangga. Kalau sudah, baru zakat. Kalau zakat sudah dibayar, baru kemudian infak. Maka kita yang ngaji di sini nih sekarang, kalau ada orang yang memang dia makanya nggak pernah infak ini, husnudzon saja. Bisa jadi memang dia itu hanya baru bisa memenuhi kebutuhan primernya saja. Kebutuhan wajib saja belum ada yang lebih. Karena di Al-Qur'annya juga kalau mau infak ya kalau sudah lebih. Makanya infak mah tidak diatur dalam nominal sekian persen, enggak. Tidak seperti zakat. Bebas infak mau berapapun. Ya. Silakan infak untuk masjid minimal 100, yaitu bukan infak, namanya bayaran, ya, bayaran ada tentukannya 100. Ya, kalau infak itu Al-Quran tidak pernah menentukan berapapun besarnya, makanya alokasi infak itu lebih umum, kayak buat yatim itu baru makanya infak, buat fakir miskin juga tetap bisa pakai infak. Bisa jadi fakir miskin tidak tercukupi menggunakan zakat yang pokok, maka fakir miskin bisa tertutupi menggunakan infak. Anak kecil, yatim, kaya, bagaimana kita cara menyantuninya? Apakah dikasih duit? Jangan. Beliin es krim. Orang kaya juga doyan es krim. Oh, ini mah anak orang kaya nih. Kalau dikasih 100.000 bisa dibalikin sama emaknya, bandanya banyakan dia. Udah, nih tong es krim, beliin es krim. Itu infak. Karena infak mah tidak melulu berupa nominal uang ataupun beras ataupun bahan pokok atau barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu infak. Makanya pada akhir ayat ini Allah katakan lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini kalau Allah bicara tentang tatafakkarun dalam Al-Quran, berarti Allah itu pingin kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hukum-hukum Allah itu bukan hanya saja mentok pada tahapan bayan yang pernah saya jelaskan ya Cing beberapa minggu lalu. Tapi Allah pengen kita itu memahami hukum Allah melalui tahapan berikutnya, yaitu tahapan burhan. Silakan melakukan riset, silakan melakukan percobaan, silakan melakukan penelitian tentang hukum-hukum Allah, pasti sesuai semuanya. Itu makanya Allah katakan la'allakum tatafakkarun. Jangan sampai agama Islam itu hanya mentok sebagai agama tekstual saja. Kalau agama Islam mentok sebagai agama tekstual, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang cerdas yang ingin beragama. Kalau orang-orang cerdas ingin beragama, mereka akan menggunakan burhan untuk mendukung narasi atau untuk mendukung tekstual-tekstual Al-Quran. Kalau orang-orang cerdasnya tidak mau membaca Al-Quran karena dipaksa harus tekstual, dipaksa harus melihat ayat saja, nggak boleh mikir, maka udah, kita akan kehilangan orang-orang cerdas di kalangan umat Muslim. Imam Fakhrur Razi, syekh-syekh yang besar, termasuk Ibnu Taimiyah, syekh-syekh besar lagi Al-Farabi dan seterusnya, Al-Hawarizmi, itu mereka memaknai Al-Quran secara konteks sebelumnya, teks dulu, baru kemudian konteks, baru kemudian meneliti lebih dalam. Sebenarnya ayat ini tujuannya kemana? Sebenarnya ayat ini maksudnya seperti apa? Walhasil mereka akan menemukan kebenaran-kebenaran Al-Quran menggunakan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa memperkuat keyakinan mereka bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad
tidak ada yang batil ya. Fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Amin.